Kalau teman-teman sedang mencari review Poco X5, kalian berada di tempat yang tepat karena di video kali ini tidak hanya review, tapi juga saya sudah menggunakan HP ini kurang lebih 1 bulan sebagai daily driver. Saya akan memberikan potensi maksimal dari Poco X5 sebagai mid-range terbaru dari Poco. Plus, saya akan memberikan hasil Gcam-nya. Apa saja yang perlu diperhatikan, ini adalah my full review Poco X5 by Gcam. Di review kali ini saya akan fokus ke 4 hal. Yang pertama adalah dari segi softwarenya, kemudian yang kedua adalah dari segi spesifikasi / performanya, ketiga adalah dari segi ketahanan baterainya, dan yang terakhir adalah dari segi kameranya. Kita mulai terlebih dahulu dari segi softwarenya. Ini masih MIUI 13 based on Android 12. Memang MIUI 14 tidak serentak ya, itu yang sangat disayangkan. Kemudian dari segi user experience, kalau teman-teman sering menggunakan HP-HP Poco atau Xiaomi, terutama yang entry level sampai mid, itu experience-nya bakal beda dibandingkan dengan yang versi flagship-nya ya. Ini di bagian file manager masih muncul iklannya, tapi pada saat install aplikasi nggak muncul. Dan fitur-fitur di HP-HP entry ataupun mid itu dibatasi ya, terutama pada saat kita mengunjungi kameranya di mode more-nya, itu juga terbatas. Kemudian kalau kita pergi ke editing galerinya juga terbatas di sini dibandingkan dengan yang versi flagship-nya. Dan selama 1 bulan ini saya cuman menemukan sekali bug, which is UI-nya itu not responding, cuman sekali aja. Tapi secara user experience ya memang bloatware-nya banyak banget ya. Semoga MIUI 14 nanti yang saya sudah perhatikan memang iklannya minim, itu bisa lebih baik di Poco X5 ini. Kemudian untuk spesifikasinya, dari segi layarnya dia sudah mendukung 120Hz AMOLED, kemudian juga sudah mendukung NFC, IP rating IP53, kemudian juga sudah mendukung stereo speaker, sampai air blaster juga ada di sini ya. Jadi ini mid range yang cukup lengkap dari segi fitur-fiturnya. Cuman dari dapur pacunya mungkin teman-teman menganggap ini badut ya. Tapi secara performa dia ngangkat banget ya. Saya ranked AOV aja dia rata di 59 sampai 60 fps di settingan tertinggi ya. Kemudian untuk Genshin Impact game tertinggi pun dia berkisar di 30 sampai 40 fps ya pada saat kita jalan. Kemudian pada saat battle memang turun di 20-an fps. Dan settingannya itu memang ini karena game berat di low 60 fps saja. Jadi teman-teman expected lah ini karena mid range tapi bisa acceptable di Genshin Impact, cukup lumayan. Tapi yang jadi catatan di MIUI 13 ini tidak ada mode performance ya. Jadi mentok performanya ya gitu-gitu aja. Yang jadi badut ya itu tadi, tidak mendukung 4K recording aja sih. Itu yang jadi catatan. Kemudian untuk performa baterainya, kapasitasnya itu cukup bongsor 5000 mAh. Bayangkan aja dengan bodi setipis ini 8 mm, Poco masih bisa menyematkan baterai sebadai ini, apalagi masih ada 3,5 mm audio jack-nya ya. Sudah nggak bongsor seperti Poco X3. Dan untuk kemampuan baterainya kembali lagi, dia cukup tahan lama ya teman-teman dan cukup awet. Saya bisa menggunakan HP ini kurang lebih 1,5 harian. Skenarionya tidak bermain game. SOT yang bisa saya dapatkan itu sekitar 7-8 jam ya. Ini mode data seluler plus wifi. Untuk bermain game aja selama 40 menit itu hanya berkurang sekitar 11% ya untuk AOV di grafik rata kanan. Ini yang membuat saya cukup happy dengan kapasitas baterainya. Kemudian untuk pengecasannya juga cukup cepat di 33 watt, 1 jam lebih sedikit lah. Kemudian kameranya, kalian bisa membaca sendiri secara spek. Kita langsung ke hasilnya. Menurut saya masih di bawah ekspektasi saya ya. Which secara overall tone warnanya itu flat. Kemudian hasilnya lebih ke soft ya, kayak kurang detail gitu di beberapa skenario. Terutama kamera ultra wide-nya ya, yang cukup jomplang dengan kamera utamanya. Kemudian dari segi dynamic range biasa aja dan cenderung ke gelap ya di bagian shadow-nya. Kemudian juga skin tone-nya juga terlihat pucat. Tapi setelah saya pasangin Gcam, ini berubah total ya. Sektor kelemahan yang ada di kamera bawaan itu bisa dilibas menggunakan Gcam. Dynamic range-nya jadi luas, kemudian skin tone-nya jadi benar. Bahkan sampai ultra wide-nya itu perbedaannya setelah menggunakan Gcam itu seperti bumi dan langit. Bahkan selfie-nya juga ikut-ikutan jadi tambah akurat ya skin tone-nya. Kemudian untuk mode malam hari atau night mode dengan Gcam ini jauh melebihi ekspektasi saya ya. Baik kamera selfie-nya sampai kamera belakangnya. Bahkan ultra wide-nya setelah menggunakan Gcam juga mendukung night mode. By the way, Gcam yang saya pakai itu adalah Gcam-nya Poco F3. Untuk Gcam X5 ini saya tidak nemu, tapi menggunakan Poco F3 Gcam-nya aja sudah se-overpower itu ya. Kemudian untuk videonya memang masih berguncang ya.
Meskipun saya pakai Gcam, untuk videonya masih belum bisa diakali. Untuk kualitas videonya, kalau saya nggak jalan, kalian bisa melihat kualitasnya hanya cukup saja. Tapi untungnya autofokusnya terbilang cepat. Buat kamera bawaan kayak gini, ini adalah kamera bawaannya. Apakah dia bisa mendeteksi? Oh, untuk kamera bawaan malah dia wajahnya terdeteksi dengan bagus ya. Tes untuk kamera depannya kayak gini, ini pakai Gcam ya. Ada perbedaan nggak dibandingkan dengan kamera bawaan? Tapi kalau teman-teman mengikuti Instagram saya, Poco X5 ini dengan teknik yang tepat dan benar, teman-teman bisa mendapatkan hasil video seperti saya ini. Untuk kameranya menurut saya kalau teman-teman tahu cara gunainnya dan install Gcam, mungkin bisa mengurangi kekurangan dari Poco X5 ini. Jadi itu tadi adalah review dari Dewi Gadget soal Poco X5. Menurut saya di rentan harga 3 jutaan, dia bisa dibilang cukup oke secara performa, kemudian secara storage juga cukup lega. Apalagi di MIUI 13 masih ada RAM extension, jadi bisa ditambah sampai 5GB, jadi total 13GB. Kemudian layarnya juga mendukung AMOLED 120Hz, stereo speaker, NFC, dan IP53. Bahkan masih ada 3,5 mm audio headphone jack. Tapi kalau teman-teman biasa pakai HP-HP yang UI-nya itu nggak banyak iklan, mungkin masih jadi PR ya MIUI 13 ini. Semoga MIUI 14 itu lebih baik dari segi experience-nya. Dan bisa dibilang kalau teman-teman nunggu Redmi Note 12 Pro masih lebih kenceng ini ya, 695 ya. Tapi Redmi Note 12 Pro belum mendukung 5G. Ini sudah mendukung 5G dan secara performa lebih ngebut. Jadi gimana menurut kalian Poco X5 ini setelah kita maksimalkan potensinya? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman penasaran dengan link Gcam-nya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah juga. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out.